Hai assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, aku bisa upload video lagi. Terima kasih ya udah klik video aku. Udah sempatkan waktu nih nonton video aku. Terima kasih banyak ya, meskipun video aku tuh itu aja ya teman-teman, seputaran ibu rumah tangga gitulah ya, pekerjaan ibu rumah tangga yang itu aja, melulu di dapur. Pokoknya kebanyakan akunya tuh 24 jam di rumah gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, disyukurin aja, dinikmati aja meskipun 24 jam di rumah, meskipun itu aja yang dikerjain ya teman-teman, dan gak ada habisnya gitu ya. Ada juga ibu rumah tangga yang menginginkan 24 jam di rumah loh teman-teman, apalagi ibu yang bekerja ya. Pasti ada sedikit banyaknya tuh menginginkan full di rumah bersama anak, bisa ngurus anak sepuasnya gitu ya teman-teman, mendidik anak dengan caranya masing-masing, terus bisa melayani suami, bisa masak, atau bisa mengurus rumah dengan baik gitu ya. Makanya alhamdulillah aja, apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita kerjakan sekarang, bisa jadi itu jadi impian orang-orang di luar sana ya teman-teman. Nah, ini aku hari ini tuh mau masak daging. Kemarin tuh suami aku beli daging sama temennya gitu. Dia beli 1,5 kg, tapi setengah kilonya udah dikasihkan ke mama mertua aku. Sebenarnya beli dagingnya itu udah dari beberapa hari yang lalu ya teman-teman, cuman karena memulai masaknya itu aku kayak belum sempet, terus ada magernya juga gitu. Padahal kemarin udah beli santan, niatnya mau masak gitu ya teman-teman, cuman karena kondisi badan kayaknya tuh lemes banget gitu, jadi kalau lama-lama berdiri di dapur, yang aku bayangkan gitu kayak nggak sanggup aja gitu ya. Padahal mungkin aja kalau belum dimulai begitu dia pikirannya, tapi kalau udah dimulai pasti kayak spiritnya itu datang terus gitu loh teman-teman. Aku tuh kalau nggak dimulai pekerjaan itu kayak males gitu, tapi kalau udah dimulai sekali itu terus merembet gitu ya teman-teman, kayak semangatnya itu terus ada aja gitu. Nah, ini rencananya aku mau ngerendang daging ya teman-teman. Inilah bumbunya, seperti biasa aja, hal yang lumrah lah orang-orang ngerendang gitu ya teman-teman. Dan ini suami aku bantuin, mungkin dia kayak nyemangatin gitu kali ya, karena aku dari beberapa hari kemarin tuh kayak nggak semangat gitu kalau masak daging, kayak aku ngebayanginnya aduh capek kali gitu ya teman-teman. Jadi ini dia bantuin, dia yang potongin dagingnya. Ini tuh dipotongin dagingnya pas masih ada beku-bekunya ya teman-teman, karena kalau masih beku gitu itu jadi enak aja untuk motongnya. Kalau dia udah kayak lembek gitu dagingnya, itu bakal susah, alot gitu ya untuk dipotong. Nah, ini aku cuci bumbunya, mau aku blender dulu ya teman-teman. Nah, kalau masak berdua gini bareng suami itu ada aja yang diobrolin ya teman-teman. Bisa jadi cerita nostalgia dulu, cerita ngalor ngidul, bahkan kadang tuh kami tuh menghayal gitu. Pokoknya ada aja planning ke depannya itu gimana, rencananya gitu gimana gitulah. Pokoknya ngobrol ngalor ngidul gitu. Makanya kayak nggak terasa aja ini, tapi tetap semangat ya untuk ngerendang ini karena ada temennya ya teman-teman. Nah, ini tuh aku mau gongseng aja itu apa namanya, kelapa parut ya teman-teman. Ini tuh kelapa parutnya tuh aku udah beli kemarin, karena memang aku tuh kemarin niatnya memang mau merendang, cuman karena aku rasa kayak lemes banget gitu karena panas cuacanya ya teman-teman. Jadi udahlah besok-besok aja. Jadi ini aku kulkas dulu, makanya sampai ngebeku gitu ya. Tapi ini masih fresh sih teman-teman, maksudnya itu kayak belum bau ya, tapi dia kalau nggak di kulkas itu pasti udah bau ya teman-teman. Ini aku gongseng gini aja, dan ini suami aku yang gongseng gantian karena aku lagi ngurus anak aku di kamar mandi. Begitulah kerja sama kami ya teman-teman. Dan ini dagingnya udah dicuci, terus kentangnya juga udah dipotongin, udah beres. Ini tuh gongseng kelapa parutnya ini udah mulai mateng ya teman-teman. Dan ini tuh rencananya memang mau aku tumbuk gini, tapi ternyata di tengah perjalanan tuh kayaknya kok capek kali ya aku numbuknya gitu. Jadi aku blender aja nantinya ya teman-teman.
Dan ini aku mau mulai untuk ngetumis bumbunya aja ya teman-teman, supaya cepet nanti masaknya, karena ya tahu sendiri kalau masak daging tuh lama ya. Biasanya tuh aku masak daging pakai metode 5-30-7 gitu ya. Cuman ini karena aku pengennya tuh dia bumbunya lebih ngeresep aja ke dagingnya gitu ya. Jadi aku masaknya tuh full gitu aja, nggak aku mati-matikan ya. Kalau dia pakai metode 5 menit terus 30 menit dimatikan terus nyalakan lagi selama 7 menit, itu memang empuk banget sih menurut aku. Cuman ini nggak tahu ya, aku pengennya kayak gitu. Dan ini aku sambil untuk ngeblender dari kelapa parutnya yang udah digongseng ya. Ini aku tumis bumbunya tuh sampai benar-benar mateng supaya lebih enak aja menurut aku. Dan aku udah mulai masukkan ini dagingnya sekilo, nampaknya aja banyak tapi kalau udah matang itu kayaknya jadi sedikit ya, dia kayak lebih mengkerut gitu, lebih nyusut gitu perasaan aku ya. Dan ini tuh aku dibantuin sama suami, bantuin mandor sih ya lebih tepatnya. Kalau soal nyayur-nyayur gini ya aku sih yang lebih dominan daripada suami. Cuman suami itu kayak bantuin ngeracik-raciknya gitulah ya. Dan ini aku udah kasih seasoningnya, terus ini aku langsung aja kasih santannya. Ini tuh santannya beku ya. Ini karena memang udah aku kulkas dari kemarin supaya nggak bau, tapi nggak apa-apa, langsung aja aku masukkan gini biar dia kan nanti cair sendiri ya teman-teman. Dan inilah penampilan dari kelapa parut yang udah aku blender. Ini tuh blendernya nggak nyampe 5 menit udah keluar gitu minyaknya. Kalau dia menggiling tuh kan capek kali ya, kalau nunggu keluar minyaknya gitu. Di blender gini lebih satset sih menurut aku. Oh ya teman-teman, di rumah nih lagi masak apa? Waktu sahur tuh masak apa ya teman-teman? Boleh share dong di kolom komentar, siapa tahu nih bisa untuk referensi aku masak ke depannya gitu ya teman-teman. Karena aku kadang suka bingung mau masak apa hari ini, mau apa ya seleranya gitu, kadang bingung. Padahal suami aku tuh nggak yang riwah gitu kalau soal makanan, apa aja gitu nggak apa-apa, yang penting ada sayurnya gitu sih ya dia. Kalau udah ikan-ikanan gitu dia kayak lebih kurang aja ya, apalagi ayam, dia tuh daripada ayam dia lebih milih sayur ya teman-teman. Dan ini udah mateng, kayak ginilah penampilan dari rendang daging aku. Kata suami sih ini enak, cuman dagingnya tuh kayak kurang lembut sedikit aja gitu katanya. Cuman ini udah enak 10 katanya kontennya. Alhamdulillah. Kalau suami itu udah senang dengan masakan kita, enak katanya, itu kayak capeknya itu hilang aja ya kan. Kayak semangat gitu. Dan lanjut, ini tuh malamnya kami cari baju-baju gitulah ya, kekurangan untuk lebaran gitu. Karena mengingat sebentar lagi alhamdulillah kita mau menyambut Idul Fitri ya teman-teman. Semoga kita tuh panjang umur, bisa sampai menikmati hari raya Idul Fitri ya. Ini aku belikan jilbab juga, terus aku tadi tuh beli koko suami, cuman nggak aku videoin. Aku tuh kebiasaan kalau lagi di luar tuh kayak nggak inget aja gitu ya untuk ngevideoin kegiatan-kegiatan aku, kayak sur aja gitu sama keluarga waktu di luar. Nggak tahu deh, kadang memang suka lupa untuk videoin. Dan ini lanjut, ini tuh siang harinya, keesokan harinya ya teman-teman. Maaf ya kalau videonya tuh nggak nyambung satu harian gitu aktivitasnya, tapi ini memang aku nggak ada ngevideoin lagi semalam. Aku tadi rencananya memang pagi harinya tuh mau beres-beres, cuman waktu habis sholat subuh gitu scroll HP lama-lama tidur. Nggak terasa gitu, kayak tidur aja gitu, ngantuk banget mungkin kali ya. Terus bangun-bangun itu langsung ke toko, langsung jaga toko, jualan. Baru deh ini tuh sempat untuk beresin dapur. Aku sih nggak yang terlalu memaksa kali ya teman-teman, ya sehappynya aku aja, yang penting tetap diberesin, tetap dibersihkan gitu ya teman-teman. Nah ini tuh aku lap-lap tempat-tempat bumbu, ini aku lap-lap yang biasa aja, nggak terlalu deep clean gitu, karena toh ini tuh juga memang masih gimana ya, masih bersih gitu ya.
cuman debunya aja yang perlu dilap-lap gitu. Kalau untuk minyaknya masih bisa lah ya terkontrol. Ini aku lap-lap aja debu-debu yang nempel, minyak-minyak yang nempel ya teman-teman, karena kan ini tuh di atas kompor gitu, jadi ada percikan-percikan dari minyak waktu aku masak gitu ya. Dan itu bisa lihat sendiri itu jam 1 siang teman-teman, aku baru beresin dapur. Masya Allah, ini tuh kan semalam tuh aku ngerendang, jadi tuh dapurnya kayak cipratan-cipratan minyak dari rendangnya itu entah kemana-mana gitu, ke dinding kompor lah, ke area kompor, pokoknya semua deh kena minyak gitu ya teman-teman. Makanya ini aku bersihkan pakai sabun cuci piring seperti ini, supaya dia tuh kayak lebih keset aja. Kalau pakai celing itu kayaknya kayak kurang keset sih ya menurut aku. Makanya ini aku pakai sabun cuci piring aja ya teman-teman. Area kompornya juga aku cuci, pokoknya semuanya yang di sini tuh aku cuci pakai sabun cuci piring seperti ini. Aku tuh kalau nggak banyak minyaknya ya pakai celing juga untuk ngebersihinnya, untuk lap-lapnya. Cuman kalau udah banyak, udah numpuk minyaknya gitu, aku lebih baik pakai sabun cuci piring seperti ini ya. Kayaknya lebih cepet dan lebih keset sih menurut aku. Oh ya teman-teman, di sini nih siapa yang mau mudik atau bahkan udah ada yang mudik nih, karena kan udah libur sekolah ya. Udah mulai libur, jadi udah mulai rame tuh di jalan orang-orang yang mau mudik ke kampung halaman gitu. Masya Allah, aku seneng banget kalau lihat orang-orang mudik gitu, kayak semangat gitu ya, dan semangatnya tuh nular gitu. Tapi tetap harus hati-hati di jalan ya, jangan terlalu ngebut-ngebut ya teman-teman. Kalau kata orang Jawa tuh alon-alon asal kelakon gitu ya. Mau yang mudik, mau yang nggak mudik, pokoknya harus tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Kesehatan itu sangat penting sih menurut aku. Kalau kita sehat kan kita tuh jadi semangat untuk menyambut hari raya Idul Fitri, tetap semangat gitu untuk menyambut kemenangan kita ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, alhamdulillah masih bisa menikmati Ramadan tahun ini, dan insya Allah Allah beri umur panjang untuk bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri tahun ini dan tahun-tahun berikutnya ya teman-teman, amin. Oh ya, gimana nih puasanya bunda-bunda semuanya di sini? Apakah masih utuh nih atau ada yang udah bolong? Kalau aku sih udah bolong ya teman-teman, ya seperti biasa lah ya. Aku tuh kalau udah bolong puasa terus nanti tahun depan kan harus ganti tuh ya, tapi kayak terlena gitu ya teman-teman. Mau mepet-mepet ke bulan puasa yang berikutnya itu baru sibuk untuk mengganti gitu. Nggak yang waktu pertama-pertama awal-awal gitu, kayak kurang semangat aja ya untuk ganti puasa. Kenapa gitu ya? Apa karena nggak bareng-bareng ya puasanya? Kalau ini kan bareng-bareng, kebanyakan orang tuh puasa, jadi kayak semangat gitu ya teman-teman. Makanya aku sayang banget kalau sampai batal puasa karena ulah aku aja sendiri gitu. Kalau kami bilang tuh motel ya. Sayang banget kalau sampai motel. Kalau nggak ada hal-hal yang penting banget gitu, aku sayang banget untuk motel, karena ya gitu nanti gantinya tuh kayak males banget gitu ya teman-teman, kayak nggak semangat. Jadi aku usahakan untuk tetap puasa kalau memang nggak ada halangan yang mendesak gitu ya. Dan ini tuh aku udah selesai untuk beresin meja kompor dan wastafel sekalian itu ya teman-teman, tempat cucian piring. Ini aku lanjut untuk pel lantainya. Ini tuh lantainya pun udah mulai berminyak gitu, jadi ini aku pel aja. Aku tuh pakai campuran sunlight gitu ya teman, bukan sunlight ya, sabun cuci piring. Kebiasaan tuh aku bilangnya sunlight karena memang aku tuh yang dulu-dulu itu sering banget atau selalu pakai sunlight gitu ya, karena menurut aku tuh sunlight itu kayak enak aja gitu ya dipakainya, tuh wangi dan cepet kesetnya ke piring gitu ya. Cuman sekarang ini aku alhamdulillah udah beralih produk, nggak ke sunlight lagi, aku kembali ke Mama Lime ya. Dan ini tuh dapur aku udah rapi alhamdulillah. Ini tuh bisa dilihat sendiri panas banget ya teman-teman. Ini aku sempatkan untuk cuci handuk. Aku hari ini tuh nggak nyuci. Ini ada sisa pakaian semalam yang belum kering gitu, karena semalam tuh
ada mendung-mendungnya gitu, jadi nggak kering. Ini aku sempatkan untuk cuci handuk karena aku lihat nih panasnya pol banget. Aku jemurnya sekarang karena biar nggak kelamaan aja gitu nanti ngangkatnya ya teman-teman. Ini pun paling 2 jam aja udah kering kalau panasnya seperti ini. Karena handuk kalau dibiarkan gitu di bawah sinar matahari lama-lama itu kayak kaku gitu ya teman-teman. Bukan hanya handuk sih menurut aku, tapi pakaian-pakaian kita juga kalau dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari, kalau udah kering nggak diangkat gitu tuh kayak lebih kaku aja, kurang lembut gitu menurut aku. Makanya ini tuh handuk ini 2 jam aja mungkin udah kering, makanya sengaja aku cucinya itu agak siangan gini, nanti kan udah sore sekitar jam 3 jam 4 itu ini udah kering ya teman-teman. Udah ya, sampai sini aja video aku kali ini. Terima kasih ya yang udah nonton video aku sampai habis. Terima kasih banyak, semoga rezeki kalian terus bertambah, amin. Dan semoga sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan, tetap hati-hati di jalan ya teman-teman. Aku pamit ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, salam sehat.